Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naziatun Nafiah, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Dalam video ini saya akan mereview kembali atau sedikit merangkum materi perkuliahan mata kuliah Ekonomi Politik yang diampu oleh Ibu Neneng Ila Fauziah dalam satu semester mata kuliah Ekonomi Politik, yaitu ada sekitar 11 materi, yaitu yang pertama mengenai sejarah, konsep, dan ruang lingkup ekonomi politik. Menurut Bruno S. Frey, ekonomi politik itu merupakan gagasan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling ketergantungan antara ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi. Bahwasanya untuk pendekatan ekonomi politik itu ada 3, yaitu yang pertama ada teori pendekatan pilihan publik, kemudian ada analisis ekonomi terhadap kebijakan, dan yang terakhir ada analisis ekonomi terhadap institusi. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu mengenai sejarah pemikiran ekonomi politik. Sejarah pemikiran ekonomi politik itu ada ekonomi politik praklasik, ekonomi politik klasik, ekonomi politik klasik baru, ekonomi politik Marxisme, dan ada ekonomi politik Keynesian. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai sistem ekonomi negara dan global. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi merupakan aturan dan tata cara yang mengatur perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Apa saja sistem ekonomi di Indonesia? Yaitu yang pertama ada sistem ekonomi kapitalisme. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi sosialisme, dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Selanjutnya untuk materi yang keempat mengenai ekonomi politik internasional. Apa itu ekonomi politik internasional? Ekonomi politik internasional merupakan subbidang ilmu yang muncul sekitar tahun 1970-an. Ekonomi politik internasional itu tersusun dari 2 bidang studi. Yang pertama ekonomi internasional dan politik internasional. Jadi satu sama lain saling keterkaitan ya. Kemudian terdapat 3 pendekatan dalam memahami ekonomi politik internasional. Apa saja? Yaitu yang pertama merkantilisme, liberalisme ekonomi, dan Marxisme. Selanjutnya materi yang kelima yaitu mengenai ekonomi politik Indonesia, yaitu ada 4 sektor. Yang pertama ekonomi politik sektor industri, ekonomi politik sektor pertanian, ekonomi politik sektor perdagangan, dan ekonomi politik sektor kelautan. Selanjutnya materi yang keenam mengenai pendekatan berbasis kekuasaan dan pendekatan pilihan publik dalam ekonomi politik. Ada 3 jenis kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan untuk mencapai tujuan dengan mengalahkan alam, yang kedua kekuasaan terhadap orang lain, dan yang ketiga kekuasaan bersama orang lain. Dan apa saja pendekatan berbasis masyarakat itu? Yaitu ada pendekatan utilitarian, pendekatan Marxisian, dan statisme. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu mengenai peran negara dalam ekonomi politik. Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah. Kenapa? Karena bentuk kebijakan anggaran itu untuk mengatasi pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis
itu merupakan teori dari Keynesian. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi politik. Sebagai produk politik, kebijakan fiskal dan moneter tidak akan terlepas dari kedudukan lembaga pemerintahan. Selanjutnya, substansial kebijakan fiskal dan moneter dimaksudkan untuk tujuan ekonomis yang berupa peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, materi yang ke-9 mengenai politik ekonomi Islam. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, terpenuhnya kebutuhan primer setiap warga negara dan naiknya taraf hidup mereka. Yang kedua, menggunakan hukum-hukum Islam di bidang ekonomi dan bidang yang terkait. Apa saja sih mekanisme politik ekonomi Islam? Yaitu ada 2, mekanisme tidak langsung dan mekanisme langsung. Selanjutnya materi yang ke-10 mengenai pemikiran ekonomi politik Ibnu Khaldun. Itu ada teori produksi, teori nilai uang dan harga, teori distribusi, siklus populasi, keuangan publik, teori pembangunan, dan konsep kata atau Madinah. Nah, selanjutnya materi yang terakhir itu mengenai isu terkini tentang ekonomi politik. Yaitu yang pertama ada untung rugi kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah. Yang kedua, Kemendak batalkan larangan penjualan minyak goreng curah. Dan kesimpulan dapat diambil yaitu bahwasanya minyak goreng curah itu akhirnya tetap diizinkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena menjadi kebutuhan masyarakat kecil atau UMKM. Karena dengan minyak goreng curah itu mereka masih bisa tetap berproduksi dengan harga terjangkau. Cukup sekian video materi perkuliahan ekonomi politik ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen Neneng Ella Fauziah yang telah memberikan banyak ilmunya selama 1 semester ini. Semoga saya dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan sehat selalu untuk Ibu Neneng Ella Fauziah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.